Permisi Bu, perkenalkan nama saya Nela Muda, saya bidan dari Rumah Sakit Borneo Medistra. Ya, saya dirujuk dari rumah sakit untuk memberikan konseling pada Ibu. Kebetulan Ibu lagi hamil kan Bu? Iya benar. Ya, terima kasih ya Bu. Saya apakah dipersilakan masuk? Silakan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Muda, saya bidan dari Rumah Sakit Borneo Medistra. Saya akan menjelaskan kepada Ibu tanda-tanda bahaya kehamilan. Sebelumnya Ibu sudah tahu tanda-tanda bahaya kehamilan? Belum, Mbak. Oh iya, saya akan menjelaskan ya Ibu. Jadi tanda-tanda bahaya kehamilan itu sendiri adanya. Jadi kalau misalnya pada saat ibu hamil itu mengalami kayak mual muntah, janin tidak bergerak, pecah ketuban dini, pendarahan pada saat kehamilan, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda kehamilan. Di sini saya selaku bidan akan menjelaskan kepada ibu apa saja sih bahaya tanda-tanda kehamilan. Ini saya akan memberikan slide-nya kepada ibu. Silakan dibaca ya Bu. Ya, jadi yang pertama itu ada pecah ketuban dini pada ibu hamil. Jadi pecah ketuban dini pada ibu hamil itu diakibatkan dari infeksi bagian rahim atau leher rahim yang bisa disebut biasa vagina. Itu juga bisa terjadi dikarenakan trauma pada kecelakaan. Misalnya ibu mengalami kecelakaan pada saat ibu hamil muda, itu bisa terjadi pecah ketuban dini. Selanjutnya itu Bu, ada ibu hamil mengalami pendarahan. Biasanya ibu hamil mengalami pendarahan pada trimester 1 atau trimester yang sudah ibu lewat ini ya. Itu tuh bisa mengakibatkan ibu keguguran. Keguguran itu dipacu gara-gara misalnya ibu mau melakukan abortus. Itu juga bisa terjadi pendarahan pada saat trimester pertama. Terus juga bisa namanya hamil ektopik. Itu penyebabnya pada saat ibu hamil ini, kehamilan ektopik itu terjadi pada saat sel telur dibuahi tapi tidak jadi Bu. Jadi tidak matang. Lalu ada pendarahan implantasi. Pendarahan implantasi itu terjadi dari usia kehamilan ibu 6 sampai 12 hari pada saat pertama kali ibu hamil. Itu bisa terjadi. Terus itu Bu, ada pada trimester kedua. Pada trimester kedua itu biasanya terjadi pendarahan tuh karena dipicu dari hubungan seksual yang ibu lakukan. Itu juga bisa terjadi. Lalu juga bisa dikarenakan solusia plasenta. Solusia plasenta sendiri itu biasa disebut kondisi serius di mana plasenta mulai terlepas dari dinding rahimnya. Lalu ada plasenta previa. Nah, plasenta previa sendiri itu plasenta previa itu sendiri, jadi plasenta ibu melekat pada bagian bawah rahim ibu. Itu juga bisa mengakibatkan mengalami pendarahan. Lalu bukaan lahir. Jadi pada saat ibu di trimester 2, ibu itu bisa mengalami bukaan lahir. Jadi pada saat ibu mengalami bukaan lahir, itu bisa disebut bukaan lahir yang prematur ya Bu, karena belum cukup umur tapi ibu sudah bisa melahirkan. Itu bisa terjadi pendarahan. Lalu pada di trimester ketiga itu sama saja, di trimester ketiga sama saja gejalanya. Cuman pada saat trimester ketiga biasanya ibu tuh bakalan lebih sering disuruh bed rest sama dokter. Karena biasanya tuh di trimester 3 tuh terjadi banyak sekali kemungkinan, misalnya ibu di faktor usia ya. Pada faktor usia ibu sudah mudah lelah, terus ibu angkat barang yang berat. Itu bisa terjadi pendarahan dan ibu dipaksa untuk melahirkan secara sesar. Nah, di sini tuh juga pada saat pendarahan itu ibu tuh plasentanya ibu tuh terbagi menjadi 3. Normal plasenta, bentuknya tuh normal, melengket dengan tepat pada tempatnya. Terus ada namanya komplet plasenta previa. Komplet plasenta previa itu plasenta ibu menutupi pembukaan pada leher rahim ibu. Jadi itu posisinya seperti di gambar ini ya Bu. Lalu ada marginal plasenta previa. Itu berada pada perbatasan leher rahim. Jadi plasenta ibu itu berada di perbatasan leher rahim ibu. Ya. Selanjutnya itu ibu mengalami demam. Jadi kalau misalnya pada trimester 1, trimester 2, atau trimester 3 ibu mengalami demam yang hebat. Kayak misalnya suhu tubuh ibu itu udah demam yang di atas rata-rata. Jadi udah bukan yang biasa aja. Jadi kita sarankan untuk ibu langsung ke pelayanan kesehatan biar kita tahu ibu ini kenapa gitu. Lalu yang keempat itu
ada ibu hamil mengalami mual muntah hebat. Ibu sudah tak biasanya kalau di trimester 1 pasti ibu bakalan mengalami namanya morning sickness kan? Iya. Ya, itu tuh dipicu karena hormonnya ibu. Jadi mual muntah hebat ini juga terjadi karena hormon ibu. Terus yang dipicu juga kalau misalnya ibu kan pasti nanti bakalan terjadi kayak nggak mood makan. Ya, nah saran saya ibu tuh lebih sering makannya itu nggak apa-apa bu, nggak banyak tapi sering, itu juga biar bisa menanggulangi mual muntah ibu. Nah selanjutnya itu ada ibu hamil mengalami pembengkakan. Yang saya maksud pembengkakan di sini bukan karena kenaikan berat badan ya bu. Pembengkakan ibu tuh terjadi di pada daerah kaki, daerah-daerah yang seperti muka, tangan. Itu bisa dipacu gara-gara ibu tuh kekurangan berpengaruh karena yodium ibu. Nah terus itu juga bisa mengakibatkan ibu itu pusing, hipertensi. Itu salah satu tanda-tanda yang akan terjadi pada saat pembengkakan. Lalu yang terakhir itu ada janin tidak aktif atau tidak bergerak sama sekali. Nah ibu udah tahu janin akan bergerak di usia berapa bu? 5 bulan. Iya benar, 5 bulan itu sudah masuk trimester kedua ya bu. Jadi pada saat trimester kedua janin itu akan bergerak dan mulai aktif. Kalau misalnya pada saat trimester kedua ini 5 bulan ini 20 minggu, ibu tuh tidak merasakan gerakan janin, tidak merasakan detak janin. Pada saat ibu USG juga itu ibu bisa melaporkan pada pelayanan kesehatan. Jadi itu termasuk di dalam tanda-tanda bahaya kehamilan. Menurut ibu, penjelasan dari saya apakah sudah lengkap atau kurang? Sudah sangat jelas. Oh ya, terima kasih ya ibu. Kalau misalnya ada kendala apapun, ibu bisa menghubungi saya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.